Wa qala al-maliku tuni bih. Dimulai dari perkataan seorang raja. Jadi kisah sebelumnya adalah raja bermimpi, kemudian semua malak, orang-orang terdekatnya tidak bisa mentakwilkan mimpinya, kemudian memberikan peluang siapa saja yang bisa memberikan takwil mimpi dengan benar, dengan bijak. Dan berbicaralah orang yang pernah satu tempat, satu penjara, yaitu disebutkan namanya, tetapi disebutnya Dajjal, orang yang selamat. Dan dia pun datang ke penjara untuk untuk menyampaikan mimpinya raja. Kemudian dijawablah bahwa nanti akan terjadi begini, dan informasi tersebut disampaikan kepada raja. Dan di sini raja tertarik untuk bertemu langsung dengan Yusuf. Waqala, dan raja berkata, "Uktuni bih, datangkanlah ia kepadaku." Ingin bertemu langsung dengan Yusuf. Kalau bertemu langsung berarti bebas ya. Falamma ja'ahur rasulu, kemudian si Najah tadi datang kepada Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Irji', kembalilah, ulang lagi lah kepada raja. Ila rabbi fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahum. Tanyakan bagaimana tentang perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Di sini bahasanya bagaimana kelanjutan perkaranya dan bagaimana kondisi perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya sendiri. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sungguh Tuhanku. Nah, hati-hati. Rabbi di baris yang sebelumnya ini Tuhan. Ya. Tetapi kalau yang di akhir ayat 50, inna rabbi ini Tuhan. Kalau Tuhan berarti raja. Kalau Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menutup dari percakapan Nabi Yusuf, inna rabbi, sesungguhnya Tuhan, sesungguhnya Allah, bikaidihinna, atas tipu daya yang telah dilakukan para wanita itu alim, maha mengetahui. Sampai sini bisa dipahami? Ya, berarti usahanya nihil enggak? Nihil. Balik lagi ke raja sudah ingin bertemu dengan Nabi Yusuf, tetapi ternyata malah hanya sebuah pesannya, tolong tinjau ulang lagi perkara Nabi Yusuf ini yang menjadi saksinya siapa? Para perempuan yang telah memotong tangannya sendiri. Qala, dan raja pun berkata, ma khatabukunna id rawattunna Yusuf an nafsi. Apa artinya? Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Yang dimaksud dengan keadaan di sini adalah bagaimana pendapat perempuan-perempuan itu tentang Yusuf. Apakah dia terpengaruh godaan itu atau tidak? Dalam tafsir depan seperti itu. Bisa dipahami sampai sini ya? Ya, jadi raja akhirnya memanggil para perempuan-perempuan itu dan bertanya, sebenarnya Yusuf kemarin tergoda apa tidak sih? Kan kenapa dia di penjara berarti tergoda. Jadi jawaban yang disampaikan oleh perempuan-perempuan ini menentukan nanti menurut raja seperti apa gitu ya. Ditanyakan ulang oleh raja. Sebelumnya raja belum tahu sih sebetulnya ya, belum menyampaikan belum menanyakan awalnya belum, tapi di sini bertanya setelah sekian tahun berarti, karena kemarin kisahnya Nabi Yusuf kurang lebih 7 tahun, yang itu menurut mufassir. Walaupun Al-Quran beberapa tahun itu setelah si Najah keluar gitu ya. Nah artinya ini kasus lama, kasus yang sudah tertutup rapat sebetulnya. Tetapi karena Nabi Yusuf kalaupun keluar ingin dengan nama baik, kuncinya adalah pengakuan si perempuan-perempuan tadi. Qulna, berkatalah mereka. Mereka itu siapa? Para perempuan. Hasyalillah, kesempurnaan milik Allah. Langsung mau mengawalinya
Yusuf itu sempurna, ya itu ya, sempurna versi manusia, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Ma'alimna alaihi min su, kami tidak mengetahui darinya, dari Yusuf itu satu kejelekan, sedikit kejelekan pun kami tidak menemui. Ya berarti kalau menggoda kejelekan bukan? Kalau tergoda menjelekan bukan? Ini di dirinya itu tidak ketemu kejelekan sedikit pun. Walaupun yang ditanyakan oleh raja, Yusuf kemarin benar-benar tergoda nggak keadaannya, gitu kan? Tetapi jawabannya adalah kesempurnaan milik Allah dan kami tidak menemui keburukan di dalam diri Yusuf. Qalat imra'atul aziz, dan berkatalah imra'ah, siapa? Istrinya Al-Aziz yang menggoda itu. Al-ana hasal haqq, hari ini, sekarang jelaslah kebenaran itu. Berarti dia mengakui kalau dia yang salah. Setelah beberapa tahun dia mengakui dia salah, sudah tidak bisa berkutik. Kenapa? Karena para saksi-saksi sudah berbicara, sudah menjelaskan. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Akulah yang menggodanya dan merayunya untuk menundukkan dirinya, dan sungguh Yusuf itu adalah orang yang benar. Ini langsung diakui oleh pelaku. Jika seorang raja tadi yang asalnya ragu kasusnya Yusuf ini bagaimana, ternyata sekarang saksi sudah berbicara dan pelaku pun mengakui, apa respon raja? Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Ini bukan respon raja dulu ya. Kata Nabi Yusuf, yang demikian itu agar ia, yaitu siapa? Al-Aziz, yang telah merawatnya, yang telah memberikan penghidupan setelah dia terlantar di sumur, gitu ya. Ini menjadi bukti agar Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku itu tidak pernah mengkhianatinya saat dia tidak ada. Kalau tidak ada, ketika dia tidak ada pun tidak pernah mengkhianati, apalagi ketika ada. Karena ini juga salah satu yang dikhawatirkan oleh Nabi Yusuf. Jangan-jangan Al-Aziz menganggap dirinya pengkhianat, padahal sudah memberikan ia makan, memberikan ia tempat tinggal. Kok istrinya diambil, itu kan pengkhianatan. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Dan sesungguhnya Allah itu tidak pernah memberikan petunjuk atau meridhoi kepada orang-orang yang berkhianat. Sampai sini ada yang boleh diskusikan dulu? Ini belum tuntas perkataan Nabi Yusuf. Lanjut. Wama ubarri'u nafsi, dan aku tidak pernah mengatakan bahwa aku itu terbebas dari nafsu. Nah ini menunjukkan kerendahan dirinya, kerendahan hatinya. Aku itu tidak terlepas dari nafsu. Begitupun kita. Makanya kita harus sering berdoa kepada Allah, a'udzubika. Karena kita itu tidak terbebas dari nafsu. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada akal, ada nafsu. Jangan begitu pedenya gitu ya. Saya mau sholat 5 waktu, insya Allah tidak tergoda. Kita harus tetap mengakui kita itu punya nafsu, tetapi kita pun mengakui kalau kita mengikuti nafsu itu, maka kita termasuk orang-orang yang tercela, termasuk orang-orang yang hina. Bukan tidak ada kecenderungan untuk melakukan hal tidak baik. Setiap kita punya nafsu, dan setiap kita pernah ada kecenderungan kayaknya enakannya gini deh, gitu. Tetapi itu dilawan oleh apa? Oleh ilmu, oleh iman, oleh kesadaran. Jadi di sini Nabi Yusuf
setelah mengatakan pengakuan mereka itu penting buat ia, karena agar Al-Aziz itu mengetahui bahwa Nabi Yusuf tidak pernah mengkhianatinya, gitu kan ya. Dilanjutkan, aku tidak pernah mengatakan kalau aku itu terbebas dari nafsuku, karena sesungguhnya nafsu itu sungguh mendorong kepada kejahatan. Nafsu itu mendorong kejahatan. Kita semua punya nafsu. Kalau ada yang menjelek-jelekan, pinginnya mau jelekin balik, betul nggak? Kalau ada yang mau fitnah, pinginnya mau fitnah balik, betul nggak? Ada nggak kejadian gitu? Ada. Dibentak, dibentak, pinginnya dibentak balik nggak? Pengen gitu ya. Tetapi karena kita tahu kalau kita melakukan nafsu itu akan mendorong kepada kejahatan. Kecuali marahimah Rabbi, orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Jadi kalau kita tadi inginnya saya melakukan A, membalas, tetapi kita mundur, sesungguhnya tidak akan bisa mundur kalau tidak disertai rahmat Allah. Nabi Yusuf maunya tergoda. Emang sudah tergoda kan waktu kemarin ya, hampir tergoda. Tetapi ia mampu mengendalikan karena apa? Rahimahullah. Karena rahmat Allah. Nabi Yusuf mengakuinya seperti itu. Ya, ini juga bahan renungan bagi kita ketika kita inginnya memalas A, malas B, tapi masih bisa melakukan. Ketahuilah di situ ada rahmat Allah. Bukan hanya semata-mata kita kuat, bukan semata-mata kita mampu, bukan semata-mata karena kita kuat imannya, tetapi karena kita beriman akhirnya ditolong oleh Allah. Berkesinambungan. Inna Rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu ditutup oleh Inna Rabbi ghafurur rahim. Perkataan siapa? Nabi Yusuf. Setelah itu berkatalah raja, wa qalal malik, berkatalah raja, ituni. Kalau mau mulai dari sini jadi ituni ya, tapi kalau mau wasal, wa qalal maliku tuni. Tapi kalau mau mulai ituni bihi astakhrishu bi nafsi, bawalah kepadaku agar aku memilih dia untuk diriku. Maksudnya raja semakin kuat dengan integritas yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Ini orang benar-benar hebat nih. Sehingga seorang raja tak ragu mengatakan, datangkan ia kepadaku, aku akan milih menjadi orang pilihan seorang raja. Sangat berputar berapa derajat tuh? Ya, yang asalnya di penjara, orang di penjara kan keluar aja udah syukur gitu ya, udah senang banget keluar juga. Ini sudah keluar dan raja sudah memberikan kepercayaannya, datangkanlah dia kepadaku dan aku akan memilih dia untuk diriku, untuk urusanku. Astakhrishu li nafsi. Falamma kallamahu, berarti kan sudah datang nih Nabi Yusuf, karena di sini ada falamma kallamahu, ngobrol. Ya, raja ngobrol dengan Nabi Yusuf. Qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Dan raja pun berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini di lingkungan kami, berarti di lingkungan kerajaan. Menjadi siapa? Menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya. Ya Allah. Kita lihat dulu. Yang dilihat di sini pertama dari Nabi Yusuf itu adalah akhlak. Betul gak? Dan akhlak sebelum berbicara. Ya. Raja langsung percaya itu karena akhlaknya, bukan tentang takwilnya. Kalau Nabi Yusuf kemarin langsung disuruh keluar, belum tentu dapat jabatan, karena raja belum lihat akhlaknya. Tapi dengan kesaksian para wanita itu, terlihatlah
Ini akhlak yang mulia, yang langka. Ditambah lagi pengakuan Nabi Yusuf. Pertama, aku ingin Pak Al-Aziz tahu aku tidak pernah berkhianat. Maka kategori Yusuf pengkhianat langsung terhapus, gitu ya. Yang kedua juga mengakui bahwa Yusuf itu adalah seorang hamba, manusia yang lemah, yang mungkin saja akan terbawa nafsu, tetapi dia sadar betul nafsu itu akan mendorong kejahatan, dan tidak ada orang yang bisa mengendalikan nafsu kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang Nabi Yusuf munculkan di hadapan raja, dan raja langsung percaya. Yang awalnya datangkan kepadaku, aku akan memilih dia untuk urusanku. Tapi dilanjutkan setelah datang, ngobrol nggak? Ngobrol. Di sini kan lafaznya falamma kallamah. Setelah datang, ngobrol. Ketika ngobrol, di sini tidak diceritakan ngobrolnya tentang apa, tapi di sini ada sebuah perbincangan. Ya, ketika ngobrol, tambah yakinlah ini bukan orang biasa, bukan hanya wawasan, bukan hanya ilmu, tetapi integritas yang tinggi. Ya, maka raja menambah, bukan hanya memilih untuk dirinya, tetapi al-yauma, pada hari ini, al-yaum itu, atau mulai hari ini, aku memberikanmu kedudukan yang tinggi di istana ini, dan kedudukan yang dipercaya. Sampai sini jawaban Nabi Yusuf apa? Qala ja'alni 'ala khazainil ardh. Kata Nabi Yusuf, kalau begitu jadikan aku sebagai bendahara negeri Mesir. Di sini menandakan jika seseorang mampu, tidak salah mengajukan diri. Dia tahu tentang dirinya. Saya mampu di bidang A, dan ternyata kedudukan di bidang A ini belum ada yang nempatin, atau harus orang yang berani capek dan yang lainnya, gitu ya. Saya mampu, itu tidak salah mengajukan diri, karena sudah ada lampu merah, lampu hijau tadi ya. Sudah ada lampu hijau, boleh milih yang mana, gitu kan ya. Sudah ada lampu hijau, akan ada di kedudukan yang tinggi. Nah, di sini qala ja'alni 'ala khazainil ardh. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku sebagai bendaharawan negeri Mesir. Ini sesungguhnya aku hafizun. Hafizun dari kata hafallah itu menjaga. Aku ini dapat menjaga amanah, menjaga segala hal. Alimun, dan berpengetahuan. Dia tahu dirinya, tahu ilmu perbendaharaan, bendahara gitu ya, bendahara keuangan dan yang lainnya, dan dia pun dapat dipercaya. Dan maka tidak salah Nabi Yusuf mengajukan sebagai bendaharawan negeri Mesir. Apalagi tadi dari takwilnya ke depan itu nggak aman loh, yang berpotensi untuk mengubah perekonomian itu adalah bendaharawan. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardh, dan seperti demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf di negeri Mesir. Maksudnya bagaimana? Kata Allah, kemarin ada di penjara, hari ini posisi menjadi bendaharawan. Karena siapa? Kami yang memberikan kedudukan. Tidak ada yang mustahil bagi kami. Kemarin sebagai seorang siapa? Besok sebagai orang yang lebih tinggi lagi, meloncat beberapa anak tangga. Apakah mungkin? Mungkin menurut Allah. Dengan kesabaran, dengan ketakwaan yang dimiliki oleh hambanya. Yatabawwa'u minha haitsu yasha', untuk tinggal di dalamnya di mana saja yang dia kehendaki. Kalau penjara itu tempatnya luas nggak sih biasanya? Enggak luas, kayak tempatnya segitu-gitu aja. Nah sekarang kata Allah, yatabawwa'u,
Nabi Yusuf mau tinggal di kota Mesir sebelah mana, mau timur, mau di barat gitu ya. Kalau mungkin sekarang mau dekat Sungai Nil, mau dekat Alexandria, atau mau di dekat mana yang indah-indah gitu ya, silahkan di mana aja. Yutagawwa minha haitsu yasha, semaunya Nabi Yusuf. Nusibu bi rahmatina, kami melimpahkan dengan rahmat kami manusia kepada siapapun yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Lagi-lagi di sini apa? Jadi orang baik itu menguntungkan. Maka janganlah menjadi orang baik, karena sesungguhnya orang yang bermaksiat pun ingin berbuat baik, tetapi mereka nggak mampu karena mereka nggak kuat. Kenapa kita mampu? Insya Allah karena kita diiringi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ajrul akhirati khair, dan sesungguhnya pahala akhirat itu lebih baik. Kalau kemarin atau tadi di ayat sebelumnya kita melihat, wah enak ya Nabi Yusuf gitu ya, dapat jabatan, dapat penghasilan, dapat kehormatan. Sesungguhnya itu tidak seberapa karena masih di dunia. Wala ajrul akhirati khair, pahala di akhirat itu lebih baik. Untuk siapa? Lilladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan ia pun bertakwa. Berarti ada orang yang beriman tapi tidak bertakwa. Percaya Allah itu ada tapi nggak sholat, itu namanya beriman, percaya tetapi tidak melakukan perintah Allah, tidak bertakwa. Dia beriman tetapi masih tidak bisa birrul walidain, dia berarti iman tapi tidak bertakwa. Sedangkan ajrul akhirati khair itu siapa? Lilladzina amanu, orang yang beriman dan ia pun bertakwa. Sudah air. Jam 9 kurang ya? Boleh nambah sedikit? Boleh. Karena airnya yang besok panjang sekali ya. Nyicil ya? Nyicil 5 ke 10 menit. Wajah dan datang, di sini kisah siapa? Saudaranya. Tadi kisah pengangkatan ya. Sekarang wajah ikhwatu Yusuf, datanglah saudara Yusuf. Kalau kita dari kisah ini, dari ayat ke ayat, kayak hari ini diangkat, besok saudara aja datang gitu ya. Padahal sebetulnya setelah bertahun-tahun, kan kemarin setelah takwil akan ada masa yang subur dulu. Subur berapa lama tadi? 7 tahun. Dan saudara Yusuf itu datang untuk apa? Karena di Palestina sudah ada tidak ada bahan pokok makanan. Berarti sudah masuk masa panceklik. Ya. Misalkan taruhlah setelah tahun pertama masih ada, berarti di tahun kedua ke atas dong. Gitu ya. Jadi kalau dalam kisahnya Nabi Yakub dan saudara dan anak-anaknya, berarti kalau di sini kemungkinan sudah punya cucu gak? Berarti semakin besar lah keluarga Nabi Yakub itu kesulitan mendapatkan makanan pokok atau katakanlah sembako gitu ya, atau gandum langsung. Dan terdengar olehnya di Mesir sana ada cadangan makanan yang melimpah. Siapa tahu kita bisa membelinya, bukan minta ya, karena mereka punya barang yang ditukar nanti. Mereka tujuannya adalah untuk menukar atau membeli, karena di Palestina sudah tidak ada. Sedangkan dari Palestina ke Mesir itu lumayan jauh kalau lewat darat muter, kalau lewat laut yang melalui Sungai Nil gitu ya, Palestina ke Mesir. Nah di sini wajah ikhwatu Yusuf, dan datanglah saudara-saudara Yusuf. Fadakhalu alaihi, dan mereka masuk ke tempat Yusuf. Fa'arafahu, dan Yusuf pun mengenali mereka. Mengenali siapa? Saudaranya.
Wahum lahum kirun, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf. Semakin gagah ya, semakin apalagi waktu dicelupin masih masih kecil, wajahnya sudah berubah banyak. Jadi kalau dari kisah ini, taruhlah tadi asyudahu Nabi Yusuf itu di angka 20, usia di 20 lebih ke 30-an, ditambah 7 tahun di penjara, berarti 30 ke atas. Mereka terakhir melihat Nabi Yusuf di usia sekitar 12 tahunan gitu ya, 7 sampai 12 tahunan. Artinya yang asalnya jadi remaja pun belum jadi, sekarang sudah dewasa, gagah gitu ya. Mereka tidak mengenalinya, tetapi Nabi Yusuf mengenalinya. Walamma jahazahum bijahazihim, dan ketika Nabi Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, qala tuni bi akhin lakum min abikum. Nabi Yusuf bicara, kalau nanti perlu gandum lagi, datanglah ke sini lagi dengan saudara kalian yang satu bapak. Yang dimaksud adalah Bunyamin. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Apakah kalian tidak melihat kalau aku adalah orang yang menyempurnakan timbangan? Artinya aku bisa dipercaya lah, gitu ya. Wa ana khairul munzilin, dan aku adalah orang-orang yang sebaik-baik orang yang menerima kamu. Ini untuk meyakinkan kepada saudara-saudaranya bahwa Bunyamin atau saudara sebapaknya, atau kita sebutnya Bunyamin, kalau datang ke sini akan menjadi akan menjadi syarat kalau nanti akan dikasih lagi gandumnya, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya, insyaallah ya. Sudah mulai balik lolos ya. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wa la taqrabun. Maka jika kalian tidak membawa ia ke sini, membawa siapa? Bunyamin, maka kalian tidak diberi jatah gandum lagi. Dan janganlah kalian mendekatiku. Kenapa seperti itu? Kangen Nabi Yusuf, kangen sama saudaranya ya. Mereka pun berkata, sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Kami akan memujuk ayah kami, ya, ayahnya, dan sungguh kami akan melaksanakannya. Ini jawaban dari saudara-saudaranya, artinya mengiyakan, ya, mengiyakan. Waqala li fityanihi ja'alu bidha'atahum fi rihalihim. Dan Nabi Yusuf pun berkata kepada pelayan-pelayannya, yang tadi bawa alat penukarnya ya, alat penukar. Dan Nabi Yusuf bilang kepada siapa? Kepada pelayan-pelayannya, kepada bawahannya, masukkan kembali alat tukarnya ke dalam karung-karung gandum. Ya. Jadi bukan gandumnya diambil, gandumnya dikasih terus nih bawa aja, bukan, tetapi dimasukkan. Jadi ketika pamit, saudaranya tidak tahu kalau alat tukar yang dia bawa dari Palestina ternyata ada dalam karung itu. Fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha, agar mereka nanti mengetahuinya idzan qalabu ila ahlihim, setelah mereka kembali ke keluarga mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali lagi. Ini untuk kan tadi melalui lisannya. Masa kamu tidak percaya? Aku itu termasuk orang yang paling baik menyambut kamu, dan aku bisa dipercaya karena tidak pernah mengurangi undangan. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, biar nanti balik lagi bahwa kita memberikan hadiah, gitu ya, bahwa gandum yang dibawa itu sama sekali tidak ditukar, melainkan hadiah, agar mereka bisa kembali lagi.
gitu ya. Falamma waja'u ila abihim, dan ketika mereka sampai di Palestina dan bertemu dengan siapa? Dengan abinya Nabi Yakub. Mereka pun berkata, ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana. Wahai ayah kami itu terhalang jatah gandumnya, sebab itu berikanlah beserta kami saudara kami. Sebagai syarat, siapa saudaranya? Benyamin. Naktal, agar kami mendapat jatah lagi. Saudara, anak-anaknya kan keluarganya makin besar, berarti gandum yang mereka bawa kalau serap panggul ditanggul itu kan terbatas gitu ya. Agar kami bisa kembali lagi, tolong berikanlah izin untuk membawa Bunyamin. Mereka kenapa begitu hati-hati? Karena mereka telah melakukan kesalahan yang pertama, yaitu minta izin untuk membawa Nabi Yusuf dan akan menjaganya. Rupanya tidak seperti itu. Sekarang mengulang lagi, wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Benar-benar ini dari lafaz la-nya, lahafidun, ya, untuk meyakinkan ayahnya. Sedikit lagi. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Nabi Yakub berkata, bagaimana aku akan percaya kepada kalian sebagaimana aku telah mempercayakan kalian atas saudaranya, yaitu siapa? Nabi Yusuf yang qabl, pada sebelumnya. Fallahu khairun hafidha, dan Allah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah lah yang maha penyayang di antara para penyayang. Itu baru sudah 10 menit dari yang saya sampaikan tadi. Ya, itu baru jawaban dari Nabi Yakub alaihi salam. Masya Allah, saya sedikit rangkum dulu di ayat tadi ayat 50 ya. Jadi insya Allah besok dari halaman 243. Di ayat 50 raja mengutus ingin bertemu dengan Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf menolak. Di ayat 51 raja pun mencari informasi selanjutnya atau menindaklanjuti kasus Nabi Yusuf, dan hasilnya adalah Yusuf bersalah atau tidak? Tidak bersalah. Ayat 52 ini perkataan Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf ingin namanya bersih, dipercaya, apalagi oleh siapa? Al-Aziz. Dan yang ke-53 ini rendah hati dari seorang Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf itu hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas dari nafsu. Di 54 raja berkata lagi bahwa ia memilih Nabi Yusuf, dan setelah ngobrol panjang bukan hanya memilih tetapi memberikan pernyataan, mulai hari ini kamu akan selalu ada di lingkungan kami, di lingkungan kerajaan, menduduki kedudukan yang tinggi. Di ayat 56 kata Allah, seperti itulah kedudukan Nabi Yusuf, dan seperti itu pula jika Allah menghendaki seseorang ada di kedudukan tinggi, mudah bagi Allah, ibrahnya buat kita. Dan 57 bahwa tetap saja pahala yang tertinggi itu adalah pahala akhirat, jangan terbuai dengan pahala dunia. 58 kisah tentang saudaranya Nabi Yusuf bertemu dengan Nabi Yusuf, pertemuan pertama setelah mungkin 30 tahun gitu ya, 20 atau 30 tahun lamanya baru ketemu Nabi Yusuf. Tetapi di situ Nabi Yusuf mengenali saudaranya dan saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf. Di 59 beliau menyampaikan bahwa nanti akan memberi lagi kalau syaratnya bahwa Bunyamin ke hadapannya. Di 60 meyakinkan aku itu orang baik gitu ya, orang menyempurnakan timbangan. Di 61 mereka menyanggupi ya
gitu ya, menyanggupi kalau mereka akan membawa Yusuf dengan cara apa? Membujuk Abi, membujuk Abi Yakub, dan kami akan melakukannya. Di 62 pelayan ya, barang-barang yang ditukar yang dibawa oleh saudara-saudara Nabi Yusuf untuk ditukar dengan gandum, ternyata Nabi Yusuf meminta para pelayan memasukkan kembali ke karung gandum ketika agar diketahui ketika di rumah. Di 63 disampaikan kepada Nabi Yakub bahwa kami boleh balik lagi ke Mesir kalau jatah gandumnya kalau gandumnya sudah habis, tetapi harus membawa saudaranya Bunyamin. Sampai situ dulu ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Untuk kali ini insyaallah pengambilan ibrohnya besok pas Aid insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.